jenis reaksi senyawa hidrokarbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa kembali. Kita belajar kembali tentang kimia materi senyawa hidrokarbon. Pada hari ini kita akan belajar macam-macam reaksi dalam senyawa hidrokarbon. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang reaksi pembakaran. Nah, sekarang anak-anakku, kita akan mempelajari macam-macam reaksi dalam senyawa hidrokarbon selain pembakaran. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 buah reaksi yang umum yang terjadi dalam senyawa hidrokarbon, yaitu adisi, eliminasi, dan substitusi. Oke, baik, kita mulai reaksi adisi. Reaksi adisi yaitu reaksi penggabungan 2 atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Perhatikan contoh berikut. Etena dengan ikatan rangkap 2 jika diadisi oleh brom maka akan dihasilkan 1,2 bromoetana. Perhatikan ikatan rangkap 2 teradisi oleh brom menjadi ikatan tunggal. Contoh yang kedua, etuna. Etuna ikatan rangkap 3 diadisi oleh gas hidrogen menghasilkan epena. Nah, ini ciri dari adisi. Kalau rangkap 2 berubah menjadi tunggal, kalau rangkap 3 berubah menjadi rangkap 2 dan akhirnya menjadi tunggal. Contoh yang kedua, 1 propena diadisi oleh gas hidrogen menghasilkan propana, ikatan rangkap 2-nya putus. Contoh yang ketiga, ini nanti kita pelajari lebih lanjut di kelas 12, ini namanya etanal. Nah, etanal diadisi, perhatikan C dengan O-nya dari ikatan rangkap 2, karena diadisi oleh gas hidrogen, ikatan rangkap 2-nya putus menjadi 1. Yang satunya digunakan untuk mengikat hidrogen. Nah, yang perlu diperhatikan adalah contoh yang berikut. Nah, ini memiliki ciri khusus. Nah, istilahnya, jika alkena, alkuna diadisi oleh asam-asam halogen, masih ingat asam halogen anakku? Ya, halogen adalah golongan 7A yang terdiri dari fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Nah, kalau golongan 7A atau golongan halogen berikatan dengan atom hidrogen, maka dikenal dengan asam halogen. Jadi, asam halogen ada HCl, HBr, HI, HF. Nah, kalau alkena diadisi oleh asam-asam halogen, maka akan mengikuti kaidah Markov-Nikov. Pada kaidah Markov-Nikov,
akan berlaku bahwa hidrogen dari asam halogen akan terikat dengan atom C yang memiliki jumlah hidrogen paling banyak. Perhatikan CH3, CH, CH2 atau dikenal dengan satu propena. Pada kaidah Markov-Nikov ini yang perlu diperhatikan adalah atom C ikatan rangkap 2. Nah, di atom C ikatan rangkap 2, yang satu memiliki H jumlahnya 2, yang satu mengikat satu atom H. Maka hidrogen dari asam klorida akan terikat pada C yang mengikat H2 sehingga menjadi CH3. Sedangkan Cl akan terikat pada C yang mengikat H yang kecil. Nah, hasilnya ini. Nah, ini namanya 2-kloropropana. Contoh lagi, CH3 2 kali C atau namanya 2-metil 2-butena diadisi oleh HCl, maka hasilnya adalah 2-kloro 2-metil butana. Nah, seperti ini, ikatan rangkap 2-nya putus, hanya terikat pada C yang memiliki H paling banyak, sedangkan Cl-nya terikat pada atom C yang sedikit, atau lebih dikenal kaidah Markov-Nikov itu yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin. Oke, reaksi yang kedua adalah reaksi eliminasi. Eliminir berarti dihilangkan. Nah, jadi reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan dua substituen dari suatu molekul yang biasanya ditandai dengan berubahnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Atau bisa dikatakan reaksi eliminasi ini kebalikan dari adisi. Kalau adisi itu rangkap menjadi tunggal, kalau eliminasi cirinya tunggal menjadi ikatan rangkap. Perhatikan contoh berikut. CH2 itu kalau distrukturkan bisa seperti itu. Ini namanya etanol karena ada gugus OH yang semula ikatan tunggal karena mengalami eliminasi, artinya terjadi penghilangan dua substituen yang berwarna biru itu H dan OH yang bergabung menjadi H2O, maka yang semula ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Contoh yang kedua, CH3, CH, Cl, CH2 atau lebih dikenal dengan namanya 2-kloropropana. Nah, terjadi penghilangan dua substituen hidrogen dan Cl, di mana hidrogen dan Cl akan bereaksi dengan NaOH menjadi NaCl dan H2O atau HOH. Jadi H2O itu strukturnya adalah HOH. Yang semula propana ikatan tunggal menjadi propena. Contoh yang ketiga, 2-kloroputana. Nah, terjadi penghilangan substituen. Nah, Cl dan H. Nah, maka yang semula ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2, di mana hanya berikatan dengan CH3 menjadi CH3OH asam asetat, masih kan? Dan K-nya bereaksi dengan Cl menjadi KCl. Ini namanya reaksi adisi. Nah, dipahami ciri-cirinya saja, dari tunggal menjadi rangkap itu namanya adisi. Untuk reaksi substitusi. Reaksi substitusi yaitu reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Nah, perhatikan contoh
berikut. Baik. Contoh yang pertama, CH3OH atau namanya metanol. Nah, direaksikan dengan HCl. Nah, perhatikan yang warna biru dengan warna merah. Terjadi substitusi. Semula OH diikat oleh CH3 diganti oleh Cl. Yang Cl semula diikat oleh H ganti mengikat gugus OH. Ini namanya substitusi. Kalau dilihat cirinya ya tidak terjadi perubahan. Yang ikatan tunggal ya tetap tunggal, nanti yang ikatan rangkap 2 ya tetap ikatan rangkap 2. Contoh yang kedua, C2H5OH ditambah Na, hasilnya ya C2H5ONa plus setengah H2. Nah, terjadi substitusi penggantian dari hidrogen dengan Na. Mengapa H2-nya setengah? Ya, ini namanya penyetaraan reaksi. Mesti ingat ya, disetarakan. Jumlahnya di kiri 1 atau 6, di kanan juga jadinya 6. Contoh yang kedua, yang ketiga CH3Br direaksikan dengan OH-, hasilnya CH3OH Br-, begitu seterusnya. Hanya terjadi substitusi. Perhatikan yang biru dengan yang merah, itu substitusi yang terjadi, hanya pergantian saja. Oke, baik, perhatikan dan amati, cermati contoh soal berikut. Oke, sekarang kerjakan latihan soal berikut di buku tulis kalian. Oke, baik. Setelah latihan selesai kalian kerjakan, tolong kuisnya diikuti dan diisi secara langsung. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.